Ini ada sebuah hadis, ada dua malaikat sedang berdialog. Malaikat yang satu berkata, saya ini heran, saya mendapat perintah Allah yang mengherankan. Cuma kalau malaikat itu betapapun dia tidak paham perintah Allah, mereka taat. Usjudu li Adam, sujud kepada Adam, fasajadu. Walaupun mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqaddisu lak. Itu malaikat itu mengajarkan cara taklid itu kepada ulama. Jadi boleh protes, boleh tidak paham, tapi laksanakan dulu. Itu mirip ABRI itu. Kalau di ABRI begitu. Itu disiplin tentara itu begitu. Boleh protes, tapi sesudah dilaksanakan. Dan ABRI itu menjalankan sunnah para malaikat. Seorang malaikat berkata, saya ini heran. Ada seorang hamba mukmin, orangnya saleh. Keinginan-keinginannya itu selalu tidak tercapai. Banyak sekali keinginan dalam hidupnya itu dan selalu tidak tercapai. Hampir selalu tidak bisa mencapai keinginannya di dunia ini. Sampai si hamba yang mukmin ini sedang sakit keras, maut sebentar lagi menjemputnya, dan dia kehausan, dia minta minum. Aku diperintahkan Allah ketika keluarganya membawa minuman itu untuk diminumkan kepada hamba mukmin yang saleh itu dalam akhir hayatnya. Aku diperintahkan Allah untuk menjatuhkan minuman itu. Heran kan ini malaikat yang satu. Lalu yang satu juga, saya juga mendapat perintah yang mengherankan. Mirip perintah kamu, tapi ini sebaliknya. Ada seorang jahat, seorang durhaka. Dalam hidupnya itu hampir selalu keinginannya itu tercapai. Dia mendapat kesenangan dalam hidupnya itu. Sampai di akhir hayatnya, ketika maut mau menjemputnya, dia ingin makan ikan tertentu. Ikan itu tidak ada di perairan di daerahnya itu. Tidak ada. Ikan itu terdapat di daerah yang jauh. Sehingga kalau orang memancing di daerah itu, ikan itu tidak ada. Dan aku diperintahkan Allah untuk menggiring ikan itu ke tempat dia, sehingga dia bisa memenuhi keinginannya yang terakhir. Karena waktu itu Allah berkata pada kedua malaikat, menjelaskannya. Mungkin mereka tidak protes, tapi ini tidak paham mengapa seperti itu. Lalu Allah menjelaskan, aku mencintai hambaku itu yang mukmin itu, dan aku ingin memuliakan dia. Aku sudah berikan kepadanya cobaan-cobaan dalam hidupnya untuk menghapuskan dosa-dosanya, sehingga ketika dia menjelang mati itu masih ada satu dosa yang belum aku hapuskan. Karena itu supaya dia kembali kepadaku dalam keadaan bersih tanpa dosa sedikit pun, sehingga dia hanya membawa pahala saja, itu dosa itu aku hapuskan dengan bala yang terakhir kepada. Sampai akhirnya itu aku suruh jatuhkan supaya dia mendapat bala yang terakhir yang menghapuskan dosa yang terakhir dari dirinya, sehingga kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, dalam keadaan jiwa yang tentram itu. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati dzalika liman khasya rabbah. Adapun itu kalian orang durhaka itu, aku bermaksud untuk menghinakan dia. Dia ini orang durhaka dan aku membencinya. Tapi walaupun durhaka ya orang itu ada saja amal baiknya itu. Orang itu tidak pernah durhaka terus, sekali-kali pernah juga ada perbuatan baik, dan aku balas seluruh perbuatan baiknya itu di dunia ini, sehingga menjelang akhir hayatnya itu masih ada perbuatan baiknya itu yang belum aku balas, dan aku ingin dia kembali tanpa membawa pahala sedikit pun, sehingga dia hanya membawa seluruh dosa-dosa dan kesalahannya. Karena itu pada akhir hayatnya pun aku penuhi keinginannya yang terakhir. Nah, saya kira dengan latar belakang itu, sekarang Anda perhatikan sabda Nabi ini. Dan sabda Nabi itu ditujukan kepada Anda semua. La takunu mu'minan hatta ta'uddal bala'a ni'matan. Kamu ini belum menjadi mukmin sebelum kamu
menganggap bala itu sebagai kenikmatan. Kamu belum menjadi mukmin sebelum kamu menganggap bala itu sebagai kenikmatan. Warraha mihnatan, dan kamu sebelum menganggap kesenangan hidup kamu itu sebagai ujian berat, sebagai musibah. Belum kamu dianggap beriman sebelum kamu menganggap bala itu sebagai nikmat, dan sebelum kamu menganggap kesenangan itu sebagai bencana. Li'anna bala'ad dunya ni'matun fil akhirah, karena bala dunia itu nikmat pada hari akhirat. Wa rakha'ad dunya, dan kesenangan dunia itu mihnatun fil akhirah, itu bencana pada hari akhirat. Saya ingin bacakan ayat Al-Quran, 2 ayat, 1 Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu bisa masuk surga begitu saja, padahal Allah belum tahu siapa di antara kamu yang betul-betul berjihad dan siapa di antara kamu yang betul-betul sabar. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, padahal mereka tidak ditimpa oleh berbagai ujian-ujian, berbagai cobaan-cobaan, berbagai bala. Dari penjelasan Bapak saya mendapat kesan bahwa bala itu selalu berupa kecelakaan dan kepedihan. Pada Al-Quran juga mengatakan wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Memang betul ya, bala itu sendiri artinya ujian. Ibtala artinya menguji. Tapi karena itu ujian itu ada yang baik dan ada yang jelek. Allah itu menguji orang mukmin itu dengan harta juga, dengan kekayaan. Itu juga disebut ujian. Muradif atau kata sinonim dari kata bala dalam bahasa Arab fitnah. Fitnah itu bala dalam bahasa Arab. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia artinya buhtan dalam bahasa Arab. Ini fitnah dan bala itu sama, sinonim. Dan Al-Quran mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kekayaan itu juga ujian ya. Tetapi dalam arti khusus, bala itu adalah ujian yang pedih, ujian yang susah, ujian yang sulit, itu bala. Karena itu dalam hadis-hadis yang kita sebutkan itu, terutama sekali ini berhubungan dengan bala dalam pengertian bala yang jelek ya. Bala berupa kesulitan dan kesedihan. Walaupun betul ada bala juga yang berupa kenikmatan dan kesenangan. Mengapa misalnya? Karena di sini kita sebutkan ada ucapan Nabi ini, la takunu mu'minan hatta ta'udal bala'a ni'matan. Sampai kamu ini menganggap al-bala, maksud bala di sini tentu bala berupa kesulitan sebagai nikmat. Karena kalau bala itu berupa kesenangan, kamu harus menganggap kesenangan itu sebagai kenikmatan. Tidak sulit itu. Itu sudah otomatis ya. Kalau bala itu berupa kesenangan, itu sudah kita anggap sebagai kenikmatan. Sekali lagi dalam pengertian yang khusus di sini dalam hadis-hadis ini, bala itu artinya kesulitan. Tapi bala dalam pengertian umum seperti disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, juga dalam hadis-hadis Nabi yang lain itu disebutkan bala itu juga termasuk kesenangan hidup. Ketika Nabi Sulaiman memperoleh kemuliaan, beliau berkata, "Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Inilah karunia Tuhanku untuk menguji aku. Di situ bala juga. Jadi karunia Allah itu sebagai bala. Jadi ini pandangan ini. Nabi Sulaiman itu menganggap karunia Allah, kerajaan dan kekayaannya itu sebagai bala, sebagai mihnah. Itu sama seperti di sini warrohoa mihnatan. Kamu belum jadi mukmin sebelum kamu menganggap segala kesenangan itu sebagai bencana, sebagai mihnah. Karena itu Nabi Sulaiman itu diberi contoh. Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur."